Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022. Jadi seperti biasanya untuk satu video saya akan bahas 6 saham. Saya mulai langsung untuk pembahasan kali ini untuk saham-saham yang berhubungan dengan batu bara ya atau tambang. Jadi saya mulai langsung dengan Adaro Energi Indonesia. Jadi untuk Adaro ini masih tetap sama ya. Dia kembali lagi ke sideways range-nya sebelumnya ya di 3000 sampai dengan 3400 dengan tengah-tengahnya dia sekarang akan testing resisten 3200 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3200, kalau yang mau buy silakan ya. Jadi bahwasanya untuk Adaro ini selama di atas 3000 dia masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Karena dia memang kalau kita lihat yang sebelah kiri ini ya, dia sideways sebelumnya ya di sini ya. 3000 sampai dengan 3400. Jadi kemungkinan untuk minggu ini masih tetap sama di sideways areanya 3000 sampai dengan 3400. Kalau yang mau buy on weakness bisa tunggu di area 3000 atau 2800 ya maksimum ya. Jadi kalau dia koreksi di bawah 3000 atau di bawahnya 2800, kalau dia berhasil rebound mantul ya, kita barusan buy. Jadi bahwasanya di sini dia masih cukup menarik kalau mau buy sekarang. Baiknya bertahap aja, setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Resisten terdekatnya 3400. Kalau kali ini dia berhasil breakout lagi ke atas 3400, maka dia akan menguji target price berikutnya sekitar 3700 sampai dengan 3750 ya. Di sini ada swing high-nya di 3710 tanggal 7 Juni 2022. Jadi bahasanya masih cukup menarik kalau mau buy. Banyak bertahap aja, kurang lebih seperti itu untuk Adaro. Oke, berikutnya untuk MDKA. Jadi untuk weekly chartnya untuk MDKA ini seperti ini ya. Support resistennya sudah saya gambarkan di sini. Untuk minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas 4500. Memang minggu lalu sempat tembus ke atas 4500, tapi sayangnya ditutup di bawahnya 4500 ya. Tapi sebenarnya untuk MDKA ini ya, kalau Anda mau buy weakness, Anda bisa tunggu di sekitar area 4000 ya. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 4000, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya buy weakness di 4000-an kita nggak dikasih, ya kita buy high slayer aja ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 4500 ya, minggu ini kita boleh buy. Kemudian target price berikutnya di 5000 dan 5500. Jadi itu kurang lebih support resistennya untuk MDKA seperti itu. Kemudian dari daily chart-nya di sini memang kita perhatikan ya, dia sudah mulai rebound. Ini sudah lumayan bagus ya, MA20-nya mengarah ke atas, candle-nya masih di atasnya MA20-nya ya. Jadi kalau mau buy silahkan ya. Nah, di sini kalau kita lihat high-nya hari Jumat tanggal 12 Agustus di 4540. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 4540, mau tambah lagi atau average up silahkan ya. Target price berikutnya dia akan menguji 4750, 5000 dan kurang lebih sekitar area di sini 5450 ya. Untuk MDKA seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk weekly chartnya untuk ADMR masih tetap sama ya, dia di sideways areanya di sekitar area 1370 sampai dengan 2130. Jadi kalau diperpendek kita bisa pakai acuan di sini ya, low-nya 1455 sampai dengan 1895 high-nya. Kalau yang mau buy sekarang boleh aja, tapi lebih baik sih tunggu area buy on weakness ya, dekat dengan area ini ya 1455 ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau dia sudah dekat di atas di area 1455 ya, kita boleh buy. Atau sekalian kalau dia berhasil breakout ya, jadi kalau dia breakout ke atasnya 1895 kita boleh buy. Target price berikutnya di 2130, dan kalau dia breakout lagi ya tinggal ikutin aja ini berikutnya lagi di atasnya 3140 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi buy-nya untuk ADMR ini jangan terlalu banyak ya, bertahap aja ya kalau dia naik ya. Karena kecenderungan terus terang aja walaupun ini sideways ya, kalau kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 ya, 8 ya, kurang lebih 8 mingguan ini sideways di bawah 2130, tapi dia masih belum berhasil naik ke atas 2130 ya. Jadi kecenderungan bisa aja breakdown lagi ke bawah 1370 bisa ya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif. Nah, kalau dari daily chart-nya di sini garis-garisnya sudah saya gambarkan. Sebenarnya sebelumnya sudah pernah saya bahas juga ya. Kalau mau buy tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1900 ya. Minimum 1800 ke atas ya. Kalau dari daily chart-nya seperti itu ya.
Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2000 boleh tambah lagi atau average up, target price-nya di sekitar 2100 dan 2200. Jadi untuk ADMR ini garis-garisnya saya kasih setiap kelipatan 100 rupiah ya, karena sejak dari awal dia pergerakannya naik turunnya ya kurang lebih di range-nya sekitar 100 rupiah ya. Jadi cukup mudah sebenarnya untuk trading ADMR ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1800 berhasil rebound lagi, kita buy, naik ke atas 1900 kita boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi baiknya sih bertahap aja, jangan terlalu agresif. Memang dia kecenderungan masih sideways ya, walaupun dia sudah mulai rebound ya. Kurang lebih cukup untuk ADMR. Berikutnya untuk ITMG. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk ITMG dia candlenya merah Pak Sunar. Sebenarnya koreksinya masih cukup wajar ya. Areanya untuk buy and weakness yang paling dekat saya sebutkan di 37.000 ya, yaitu swing high dari sini ya. Nah, apakah boleh buy sekarang? Nah, ini kalau sudah berhasil rebound naik ke atas 37.000 memang boleh buy ya untuk area buy and weakness. Tapi kalau misalnya masih khawatir Pak Sunar kalau turun lagi gimana? Ya, kalau turun lagi kita jual dulu, kita boleh tunggu lagi buy and weakness di sekitar area 30.500 sampai dengan 32.200 ya. Jadi masih ada peluang kalau mau buy and weakness di bawah ya mungkin dikasih ya, tapi saya nggak berangkat turun nggak ya, seperti itu ya. Yang mudah-mudahan aja dia masih cukup kuat. Nah kalau misalnya nggak dikasih mau buy sekarang juga boleh, atau sekalian kalau dia breakout higher high ya, high-nya minggu lalu kan di 41275 ya. Jadi kalau dia breakout ke atasnya itu, kalau mau tambah lagi yang masih punya ya boleh tambah lagi atau average up, atau kalau yang mau buy high sell higher ya silakan ya, target price berikutnya di 45.000. Bahwasanya sih uptrendnya masih cukup menarik ya, walaupun di sini koreksi merah ya. Nah, memang sebelumnya kalau dia sudah breakout naik tinggi, kemudian dia koreksinya bisa sampai 2 minggu sampai 4 minggu ya, lanjut ke bawah ya. Jadi kalau nggak buru-buru ya, saran saya sih tunggu aja di area buy Indonesia di 30.500 sampai dengan 32.200. Itu untuk ITMG ya. Untuk weekly-nya seperti itu. Kalau untuk daily chart-nya, kalau kita perhatikan di sini area buy sudah saya gambarkan di 3 area ya. Jadi di 37.000 kalau rebound boleh buy, naik ke atas 37.500 tambah lagi ya. Memang dia belum berhasil naik ke atas 38.400 ya terakhir ya. Tapi menurut saya sih selama di atas 37.000 kalau yang masih mau hold silakan. Tapi kalau turun di bawah 37.000 saran saya sih jual dulu. Ada kemungkinan dia akan testing area supportnya sekitar 33.850 sampai dengan 34.500. Itu kurang lebih untuk ITMG seperti itu ya. Jadi memang uptrendnya masih cukup menarik ya. MA20 nya masih mengarah ke atas. Ini pas testing di area MA20 nya. Mudah-mudahan dia berhasil rebound lagi. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu aja kalau dia berhasil breakout ke atas 38.400 boleh ya. Naik lagi ke atas 39.200 tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 43.000. Itu untuk ITMG ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya lagi untuk PTBA. PTBA Pak Sunar dia sudah mulai koreksi tapi rebound. Ini gimana Pak Sunar? Pas 130 pas ya di garis yang saya sebutkan area buy on-nya. Kalau mau buy sih silakan ya. Memang minggu lalu dia sempat lower low ya 4010 ya. Kalau dibandingkan dengan minggu sebelumnya 4030 ya. Nah, apakah minggu ini dia masih bertahan ya? Sejauh ini dia masih cukup menarik ya kalau di atasnya 4130 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya. Nah kalau dia lower low lagi, turun di bawahnya 4010 minggu ini ya lebih baik jual dulu. Ada kemungkinan dia testing area 3710. Jadi support psikologisnya sejauh ini sekitar 3710 ya, yang terdekatnya ya. Jadi kalau dia masih turun di bawahnya 3710, saran saya sih jual dulu semuanya, karena dia bisa turun testing area support berikutnya sekitar 3180-an di sini ya. Jadi untuk PTBA ini kayaknya bertahap aja ya, nggak perlu terlalu agresif sebanyak-banyaknya ya, karena dia masih testing area sekitar 4130. Itu untuk weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya di sini area buy on-nya sama ya 4130 ya. Jadi dia koreksi sudah berhasil naik, ternyata 4250 saya tambah lagi Mas Sunar, ternyata dia gagal. Ya kalau gagal jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Ya memang sempat turun hari Jumat di bawahnya 4130 ya, low-nya sempat di 4110. Jadi kondisi sekarang mau buy boleh aja ya seperti itu ya. Atau kalau misalnya tanggung Pak Sunar, saya tunggu aja di area buy on-nya ya, tunggu aja di 3710 atau terdekatnya di 3930. Jadi buy on itu kalau dia koreksi berhasil rebound atau mantul barusan kita buy. Tapi kalau belum berhasil rebound ya kita jangan buy dulu.
atau ya kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Jadi kalau dia naik ke atas 4250 buy, target price berikutnya di 4520. Nah di sini ada swing high-nya di tanggal 29 Juli 2022 di area 4350. Kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas 4350, mau tambah lagi atau average up silakan. Nah, ada yang tanya saya sebelumnya, Pak Sunar, ini gap dividen sebelumnya ya, gap down ya, setelah kemudian dividen dia turun, apakah dia bisa balik lagi ke 4520? Ya selama dia masih bertahan di atasnya 3710 masih ada harapan. Tapi di sini saya gambarkan garis-garisnya untuk acuan trailing stopnya atau stop lossnya. Kalau dia berhasil rebound lagi setelah dia turun ya kita boleh buyback ya, seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis yang sudah saya berikan. Sejauh ini lumayan rapi ya kalau kita perhatikan di sini ya. Gagal tembus pasar 30, jual dulu, kita tunggu di area buy on request 3710. Kemudian kena lagi pasar 30, gagal ya, pasang trailing stopnya, tunggu 3710 kasih ya. Nah ini sudah breakout. Kalau dia misalnya gagal bertahan di atas pasar 30, jual dulu. Ini naik lagi, tambah lagi ya kalau mau buyback. Nah ternyata gagal lagi ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya. Memang kalau bicara mengenai trading ya, buy sell seperti itu ya. Kadang-kadang memang kalau sudah beli, loh besoknya kok turun Pak Sunar, oh berarti analisanya salah. Oh ya enggak juga ya, seperti itu ya. Kita lihat aja, karena memang market itu nggak bisa diatur dengan garis-garis support dan resisten ya. Yang saya berikan di sini, saya akan gambarkan kan di sini kan sudah saya gambarkan MA20-nya sebenarnya masih cukup menarik ya. Jadi memang cenderung sideways, tapi kalau mau buy ya silahkan ya, sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan di grafiknya ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup. Berikutnya untuk UNTR kalau dia turun di bawah 31875 ya, saran saya sih jual dulu, karena kalau kita lihat sebelah kiri ini ya, dia kan naik kencang terus kemudian dia turunnya drop ya. 31875 ini area support psikologisnya yang di atas ya. Jadi kalau dia turun ditutup di bawah 31875, saran saya sih jual dulu ya yang sudah punya ya. Kalau misalnya belum pasang trailing stopnya atau stop lossnya, turun lagi di bawah 31050, jual dulu ya. Maksimum di 30.300. Kalau dia turun di bawah 30.300, kemungkinan besar dia akan testing area berikutnya lagi ya, sekitar 27.700 sampai dengan 28.475. Jadi untuk UNTR ini masih cenderung koreksi. Kalau misalnya minggu depan dia berhasil naik lagi ke atas 31875, yang mau buyback silakan, tapi buy-nya jangan terlalu banyak-banyak ya, seperti itu ya. Bertahap aja, setiap kelipatan 100 rupiah kalau dia naik atau 500 rupiah lah ya, kita boleh tambah lagi atau average up. Target price-nya masih tetap sama ya, 33.375, yang mana ini saya ambil dari swing high-nya di sini ya. Kalau dia naik lagi berikutnya di 35.000. Nah di sini ada checkpoint swing high-nya di 34050 ya. Jadi kalau dia tembus ke atasnya ya mau tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Sejauh ini memang MA20-nya masih menarik, masih mengarah ke atas, dan koreksinya masih cukup wajar. Tapi kalau masih di bawahnya 31875, lebih baik kurangi posisi ya yang sudah punya ya. Atau kalau mau tambah lagi, kalau misalnya masih sudah punya di bawah, ya tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 31875 ya. Karena yang terakhir high-nya hari Jumat 12 Agustus hanya sampai di 31850. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk UNTR. Terus kemudian jangan lupa untuk event Jumat ini ya, saya sudah umumkan di video-video sebelumnya, jadi nggak saya ulang lagi. Kalau yang mau ikut join live trading hari Jumat ini, untuk pendaftarannya linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya saya ucapkan selalu doa saya semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.